Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita duduk diam bersama di dalam pembahasan firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang firman-Nya mengenai rancangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing. Kami imani sukacita terbesar kami adalah dapat duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirman ke dalam pribadi kami masing-masing, dimanapun kami berada, di situasi apapun yang sedang kami alami, kesulitan, sukacita, dukacita, atau apapun. Biarlah Tuhan tetap menaungi kami dengan kasih setia Tuhan. Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah hidup kami. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita akan membahas bagian-bagian kebenaran firman Tuhan tentang rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang menjadi menarik karena banyak keluhan, karena banyak yang terjadi tidak sesuai cita-cita, banyak yang terjadi akhir-akhir ini tidak sesuai dengan ekspektasi pikiran kita, harapan kita, bahkan yang sudah kita rencanakan. Yang tadinya mau menikah tahun ini menjadi tertunda. Yang tadinya menikah tahun ini jadi tidak menikah tahun ini. Yang tadinya harusnya bekerja menjadi tidak bekerja. Yang tadinya sedang bekerja dan sedang aktif-aktifnya di tengah-tengah pekerjaannya menjadi korban PHK. Tetapi izinkan saya membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai rancangannya di tengah-tengah hidup kita, yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Sama seperti pikiran kita ketika situasi yang kita hadapi pada saat ini, firman-Nya menyatakan rancangan yang terbaik. Sama seperti bangsa Israel pada saat itu, ketika dikatakan rancanganku adalah rancangan yang terbaik di dalam hidupmu, tapi situasinya mereka sedang berada di dalam pembuangan Babel. Ini yang menjadi menarik dan harus kita bahas agar kita semakin yakin dengan janji-janjinya dan agar kita semakin dewasa di dalam pembentukan Tuhan. Proses yang ingin diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pembentukan Tuhan dengan karya, rencana, dan apa yang Tuhan inginkan untuk membentuk kualitas kehidupan spiritual kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, hal yang ingin kami bahas yang pertama tentang rancangan yang baik tersebut. Kalau kita melihat situasinya nggak enak sama pendeta, situasinya sekarang sedang duka-dukanya, situasinya sekarang bahkan orang yang saya kasihi, orang yang saya cintai, orang tua saya meninggal. Gak bisa saya lihat karena mereka di kampung. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, izinkan saya mengatakan, di setiap realita ada yang disebut kegagalan. Di setiap realita kehidupan ada yang disebut ketidakberhasilan. Di setiap realita yang kita hadapi ada duka cita yang harus kita lewati. Ini realita yang harus kita bahas. Di tengah-tengah hidup kita, ternyata kegagalan juga menjadi bagian pembentukan Tuhan. Karena itu realita yang harus kita hadapi. Hadapi dengan apa? Bukan hanya dengan kepintaran yang engkau miliki, tetapi hadapi dengan hikmat yang Tuhan berikan. Seolah-olah pembahasan ini menjadi pembahasan yang ngambang. Seolah-olah pembahasan ini menjadi pembahasan kalau secara logika itu mustahil. Tetapi bukan hanya di kitab Yeremia. Saya akan membacakan bagian penting juga
ada orang, ada nabi, ada tokoh yang mengalami hal yang sama. Kita membahas bagian yang menjadi pembanding dari Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 saya akan membacakan untuk kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Sama halnya hasil panen tidak ada. Tetapi Habakuk 3 ini juga membahas, kalau diam di dalam Tuhan, maka engkau mampu bersorak-sorak atas situasi sulit, bahkan situasi kegagalan di dalam hidupmu sekalipun. Itu yang menjadi pendewasaan keimanan kita. Karena banyak yang mengeluh di tengah-tengah dunia yang semakin susah ini. Tetapi izinkan saya mengatakan, kalau diam di dalam Tuhan, engkau mampu bersorak-sorak. Karena kenapa? Karena hal yang kedua yang ingin dibahas adalah ketika proses kegagalan harus kita lewati, ketika rundungan persoalan harus kita hadapi, engkau dewasa di dalam Tuhan, rancangannya yang terbaik itu yang engkau pegang. Maka Habakuk juga mengajarkan, sukacitamu tidak bisa direbut oleh kegagalanmu. Sukacitamu tidak bisa direbut oleh ketidakberhasilanmu. Sukacitamu tidak bisa direbut oleh kegalauanmu pada saat ini. Ini yang menjadi pembahasan kita, agar kita memahami situasi pada saat ini masih di dalam koridor naungannya Tuhan. Kalau kita membahas segala macam berita, pasti hanya memberikan kekhawatiran. Tetapi engkau berada di dalam kebenaran firman Tuhan, engkau akan diberikan hikmat. Hikmat adalah cara yang paling mungkin untuk kita lakukan. Hikmat diberikan Tuhan, bukan kepintaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pintar dan hikmat berbeda. Kalau pintar, engkau mampu menjawab persoalan, engkau mampu menjawab soal-soal yang diberikan, itu pintar. Tetapi hikmat lebih dari itu. Hikmat mengajarkanmu bukan hanya mampu menjawab persoalan yang diberikan, tetapi engkau mampu mengambil sikap di situasi genting. Dan engkau adalah pengambil sikap di situasi genting dan penting. Ini hikmat yang diberikan Tuhan. Maka hikmat ini membuat kita semakin kreatif, melihat momentum, melihat situasi pada saat ini. Ada kesempatan-kesempatan di mana kita harus tetap berkarya. Jangan hanya selalu bersungut-sungut. Berkaryalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena situasi pada saat ini hanya melemahkan orang-orang yang mau dilemahkan dan jauh dari Tuhan. Setiap kita yang hanya mengandalkan logika, ingat kemampuan logika kita terbatas. Tetapi kita pakai Allah yang tidak terbatas, agar karyanya juga tidak terbatas di situasi kehidupan kita. Karena banyak cerita seperti itu. Banyak orang tua yang memiliki anak lebih dari 4, 5, 6, dan di situasi hidupnya harus menyekolahkan anaknya. Gajinya terbatas, gajinya tidak lebih dari 5 juta, tetapi anaknya bisa kuliah semua. Dan luar biasanya lagi, dia tidak memiliki hutang kepada siapapun. Ini yang menjadi menarik, ini pengalaman spiritual banyak orang percaya yang menapaki langkah kakinya berserah kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, maka kita harus kembali ke dalam hikmat-Nya. Kita harus kembali ke dalam hikmat-Nya Tuhan. Dan kita harus memakai hidup ini waktu-waktu kita. Dan kita harus ingat, kita ada seperti sekarang, harus tetap mensyukuri karya Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kita harus masuk dengan hikmat Tuhan ke dalam kairos, waktunya Tuhan, agar Tuhan yang mengendalikan, agar pikiran kita yang tidak terkendali, Tuhan kembali menjadi pilot, Tuhan kembali menjadi penentu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kuat menghadapi persoalan dengan hikmat Tuhan, dan kita akan menang. Situasi ini akan berlalu, kita akan bersorak-sorak seperti orang yang kepenuhan roh, seperti orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Ini yang saya imani dan kita semua seharusnya mengimani. Tetap berkarya di dalam Tuhan. Siapapun yang menghujat, berkaryalah. Karena banyak orang yang taunya hanya menilai, banyak orang yang taunya hanya menjudge. Tetapi engkau diam di dalam Tuhan, diamin aja mereka. Tetap berkarya di dalam Tuhan dan tetap bersuka cita. Tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena kalau kita melihat apa yang gak punya, kita hanya melihat orang lain sebagai indikator kebahagiaan kita, itu yang salah. Kalau engkau melihat orang lain sebagai indikator kebahagiaanmu, itu yang salah. Apalagi artis, bos. Jangan memakai mereka-mereka yang hidupnya memang tetap glamor di tengah-tengah hidup entertainnya. Dan engkau melihat situasi kehidupanmu, mana saya menyembah Tuhan tetap susah. Tetapi izinkan saya mengatakan, engkau masuk kairosnya Tuhan. Engkau bukan mencari kebahagiaan, tetapi menciptakan kebahagiaan dengan hikmat Tuhan. Menciptakan kebahagiaan dengan karya Tuhan yang nyata, yang sudah pernah kita alami di hari yang lalu. Kita sudah banyak dimenangkan Tuhan. Kembali ke dalam rancangannya. Rancangan Tuhan tetap yang terbaik di dalam hidupmu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas bagian firman-Mu yang menguatkan kami di situasi sulit kami pada saat ini. Kami memahami pandemi 19 ini banyak menghancurkan cita-cita kami, banyak menghancurkan rancangan-rancangan kami yang sudah matang kami rancangkan. Ya Tuhan, biarlah kami bersandar ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kami mempelajari, kami memproses kembali apa yang menjadi kesalahan kami di hari lalu, agar kami tidak lakukan di hari esok dan hari ini. Tuhan, ajari kami tetap menapaki firman-Mu di dalam kebenaran kehidupan kami, memakai firman-Mu menjadi pedoman jalan hidup kami. Biarlah firman-Mu saja Tuhan yang selalu menguatkan kami. Sukacita kami tidak bisa direbut oleh situasi yang sulit ini. Di dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Amin.